Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my beloved students. How are you today? I hope you feel fine. Okay. In the 17th meeting, I would like to explain about reported speech. Okay. Before we are going to learn an English lesson, let's read Ayah al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, reported speech. Apa sih reported speech itu? Ya, reported speech adalah kata yang dilaporkan. Bisa juga reported speech di sini sama atau ada kata lain dari reported speech yaitu indirect speech. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Table of content. Apa sih yang akan kita pelajari dalam reported speech ini? Nah, yang pertama reported speech untuk halaman pertama direct speech, yang selanjutnya indirect speech ya. Kita akan mengenal pengertian. Yang halaman kedua tentang perubahan keterangan waktu dan tempat dalam reported speech. Ketiga, perubahan tenses dalam reported speech. Dan yang keempat adalah perubahan order reported atau kalimat perintah. Yang kelima, perubahan request dalam reported speech. Dan yang keenam, perubahan question dalam reported speech. Dan yang ketujuh, perubahan statement. Dan terakhir, yang kedelapan adalah latihan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari reported speech. Apa sih pengertian reported speech atau indirect speech? Reported speech digunakan untuk melaporkan atau menyampaikan kembali perkataan yang telah disampaikan oleh orang lain. Itu adalah pengertian dari reported speech. Nah, ada dua cara untuk melaporkan. Yang pertama adalah direct speech atau disebut report speech. Ya, disebut dengan kalimat langsung. Dan yang kedua adalah indirect speech atau reported speech, kalimat tidak langsung. Yang akan kita pelajari di sini adalah fokus ke indirect speech. Oke, kita mengetahui dulu tentang direct speech. Ya, direct speech mengulangi kata-kata pembicara. The example, I have lost my key. Nah, melaporkan apa yang dikatakan seseorang dengan menggunakan direct speech sangatlah mudah karena tidak ada tenses yang berubah pada kalimatnya. Ini adalah contoh dari direct speech. Tapi yang akan lebih kita bahas dalam materi ini adalah reported speech atau indirect speech. Oke, apa sih indirect speech itu atau reported speech? Memberi arti yang tepat dari sebuah kalimat tanpa harus menggunakan kata-kata yang tepat dari pembicara. Jika kita ingin menyebutkan dengan siapa pembicara berbicara, kita menggunakan told atau menggunakan said. The example, I have lost my key. She said that she had lost her wallet. Nah, ini adalah kalimat apa di sini? Kalimat reported speech. Nah, kalimat reported speech ini disampaikan kembali ke orang lain pembicaraan kita, maka tensesnya akan mengalami perubahan, yaitu apa? She told me that she had lost her wallet. Nah, seperti ini. Tensesnya akan mengalami perubahan ya. Jadi,
Apa yang mengalami perubahan dalam tensesnya dari present perfect tense menjadi past perfect tense, seperti itu. Ya, have lost menjadi had lost. Nah, di sini adalah have lost ya. Maaf, Ibu salah mengetik ya. Di sini adalah kalimat present perfect tense. She have lost her wallet. Dari present perfect berubah menjadi past perfect dalam indirect speech ya. Oke, selanjutnya perubahan direct into direct speech dalam keterangan waktu dan tempat. Nah, dalam indirect speech itu akan mengalami perubahan ya. Oke, direct speech, indirect speech. Kalau kalimat menggunakan direct speech, kalian bertemu dengan kata today, yesterday, tomorrow, the day before, yesterday, etc. yang ada di bawah ini, maka nanti dalam kalimat indirect speech-nya akan berubah. The example, kamu menggunakan kata keterangan waktu today di dalam direct speech, maka dalam indirect speech-nya akan mengalami perubahan, yaitu the day ya. Dan yang selanjutnya, jika kalian menggunakan kata keterangan waktu yesterday dalam direct speech, maka dalam indirect speech-nya menggunakan the day before ya. Oke, next selanjutnya. Oke, perubahan tenses dalam indirect. Yang pertama, simple present akan mengalami perubahan dalam indirect speech. Apa? Simple past. Kalau dari direct speech-nya menggunakan simple past, maka indirect speech-nya menggunakan past perfect. Ya. Atau sebaliknya, jika direct menggunakan present perfect, maka dalam indirect speech-nya menggunakan past perfect. Nah, ini adalah perubahan dalam tenses ya, perubahan tenses dalam indirect speech. Bisa kalian dibaca kembali ya. Oke, next selanjutnya. Oke, yang pertama adalah perubahan common. Apa itu common? Kalimat perintah ya. Dalam direct ke indirect speech atau dalam reported speech. Oke. Reported common adalah ya, atau order, perintah yang dilaporkan. Bentuk indirect atau reported speech berubah dari kalimat perintah, biasanya menggunakan kata said, told, and order, dan kemudian diikuti to atau not to infinitive. Example, contoh. He said, go to school every day. Laki-laki itu berkata, pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini adalah kalimat perintah. Maka dalam indirect speech atau laporan, perkataan yang kita sampaikan ke orang lain akan mengalami perubahan, baik dari itu pronoun atau apa di sini? Penambahan to infinitive itu, ya. Oke. He told me. Nah, karena di sini bukan kalimat perintahnya bukan negatif tapi positif, maka ditambahkan to go to school every day. Di sini tidak mengalami perubahan dalam tenses ya. Oke, next selanjutnya yang kedua. He said, wash your face. Laki-laki itu berkata, cuci muka kamu. Nah, di sini karena dalam bentuk positif, maka menggunakannya hanya ditambahkan to. He told me, ya dari said menjadi told ya, karena perkataannya disampaikan kembali ke orang lain ya. He told me to wash my face. Seperti itu ya. Oke, kita cari yang negatif. Contoh yang negatif, the teacher said don't be lazy. Nah, di sini menggunakan apa? Indirect speech-nya. The teacher told me
tambahkan not. Jangan lupa ya. Not to ditambahkan not to. Kalau tadi hanya to, sekarang ditambahkan not to be lazy. Nah, itu adalah contoh dari perubahan common dalam reported speech. Oke, next selanjutnya nanti dibaca kembali ya. Oke, perubahan request atau permintaan dalam reported. Oke, reported request adalah permintaan yang dilaporkan. Permintaan ini biasanya dilakukan secara sopan. Untuk reported request, gunakan ask to. Nah, untuk positif. Kalau negatif, not to infinitive. The example. Open the window please. See us me. Oke, nah karena ini positif, maka hanya ditambahkan apa? To. See us me to open the window. Oke. Yang kedua, contoh yang negatif. Please don't be sad. They ask me. Nah, berubah menjadi they ask me karena di sini don't, maka not to be sad. Nah, itu adalah perubahan request dalam reported speech. Nanti dibaca lagi ya. Oke, selanjutnya perubahan question. Perubahan question ini ada dua yang menggunakan question word. When, why, what, who, how, atau where. Maka laporannya akan berubah menjadi bentuk positif. The example. She asked me, what are you doing? Nah, di sini what are you doing ini menjadi kalimat positif, berubah menjadi she asked me what. Nah, apa? I was doing. Seperti itu ya. Oke. Silahkan nanti dipelajari kembali ya. Oke, untuk yes no question ya, untuk pertanyaan dengan menggunakan yes no question maka harus ditambahkan if atau whether. The example, they ask me, are you happy? Ya, mereka bertanya kepada saya, apakah kamu senang? Nah, maka untuk reported speech-nya berubah menjadi they ask me, tambahkan if ya. I was happy. Dari present, bentuk present berubah menjadi past. Dalam bentuk to be-nya berubah menjadi past ya. Oke, nanti silahkan dipelajari kembali ya. Dalam selanjutnya perubahan statement dalam reported speech. Dalam indirect speech menggunakan kata that. Nah, untuk statement ini ditambahkan that sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan kata-kata yang dilaporkan. The example. Tia said to me, I can't help you now. I am very tired. Berubah menjadi Tia told me that. Nah, ini adalah kata penghubung. Kata-kata yang dilaporkan. Mana kata-kata yang dilaporkan? Ini she could help me then as she was very tired. Nah, ini berubah dari modal auxiliaries dari verb 1 menjadi past, menjadi could not ya. Contoh selanjutnya. David says, let's go to the movie theater. Nah, menjadi David suggests that. Edit lagi. They should go. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari statement. Silahkan nanti dipelajari kembali. Oke. Ibu akan memberikan latihan. Silahkan nanti dipelajari latihannya ya. Jangan lupa reported speech itu apa tadi? Adalah kata-kata yang dilaporkan kembali ya. Kata-kata yang dilaporkan dari seseorang dilaporkan kembali ke orang lain, itu adalah reported speech. Nanti silahkan dipelajari lagi dan jangan lupa dikerjakan latihannya. Oke, thanks a lot for your attention. To close our study today, let's read ayat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.